Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat siang, semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat di hari ini ya. Tepat di hari Senin 6 Juni 2022, namun kita sebelumnya mungkin ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Proklamator Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno yang hari ini berulang tahun ya, tepat di tanggal 6 Juni. Dan pemirsa, kita akan membahas tema juga yang sangat menarik karena hari ini spesial juga dalam rangkaian Bulan Inspirasi Bung Karno. Spirit Bung Karno bagi generasi emas Indonesia. Namun sebelum kita membahas tema kita di kesempatan hari ini, pemirsa, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, di fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Dan jangan lupa memfollow juga Instagram Bulan Bung Karno ya, Sultan TV 2022 untuk mengupdate ada apa saja sih rangkaian event-event menarik di Bulan Inspirasi Bung Karno. Di line streaming kita dan di link Zoom meeting kita telah terhubung dengan narasumber kita hari ini. Kita akan membahas tema kita dengan Mbak Tara Talita selaku Project Manager Youth Lab Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Tara. Halo, selamat siang Selamat semuanya. siang, Terima sehat ya kasih Mbak? Sultan TV. Sehat, terima kasih. Wah, terima kasih banyak Mbak sudah membersamai kita siang-siang hari ini ya. Sudah makan siang Mbak? Sudah, baru Sudah, saja selesai. baru saja selesai. Baik, mungkin sebelum Bung Karno, sedikit mungkin sekilas info tentang Youth Lab Indonesianya nih, boleh Ya, diinformasikan kepada pemirsa, silakan Mbak. jadi perkenalkan, saya dengan Tara. Saya bersama Youth Lab itu dari awal, jadi saya bersama Dr. Muhammad Faisal, penggagas Youth Lab. Kita mulai di tahun 2009, jadi sudah cukup lama ya. Nah, kita itu adalah sebuah biro riset sebetulnya yang khusus meneliti tentang geliat isu-isu anak muda. Jadi kita udah hampir lebih dari satu dekade ya, berarti kita meneliti isu anak muda secara kontinu, dan menurut kita belum ada lembaga riset lain yang berfokus di isu atau segmen anak muda ini secara longitudinal gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, ini biasanya sih riset-risetnya menarik dengan perilaku-perilaku milenial saat ini ya Mbak Tara ya. Betul, betul. Oke, Mbak Tara, 6 Juni 2022, 6 Juni beberapa tahun silam ya, ini menjadi hari kan Bung Karno. Mungkin sedikit dari Mbak Tara sendiri dan juga mungkin teman-teman dari Youth Lab bagaimana menilai dan juga melihat sosok Insinyur Soekarno sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Iya, kalau menurut saya pribadi, sosok Bung Karno itu adalah sosok yang sangat inspiratif dengan value yang luar biasa yang bisa diaplikasikan lintas generasi ya. Jadi menurut saya nggak sedikit tokoh nasional yang values-nya itu masih relevan, terutama bagi anak muda sekarang. Jadi yang menurut kami luar biasa adalah values dari Bung Karno itu sendiri, yang tadi saya bilang lintas generasi itu, dan itu bisa relevan buat anak muda di mana aja, nasional, di daerah, entrepreneur, karena Bung Karno itu pengetahuannya luas banget ya, luas dan sangat visioner. Itu sih yang bikin saya pribadi juga mengidolakan beliau gitu sebagai role model. Baik, karismanya Gitu. juga luar biasa ya Mbak Tara ya. Betul. Teman-teman Walaupun Youth saya Lab, juga tidak ada di kehidupan saat itu ya, Mbak aja mungkin lihat Bung Karno nggak kenal, dan kita nggak hidup di masa itu, tapi kita bisa merasa relevan dengan kepemimpinan beliau, dengan apa yang sudah beliau buat, seperti itu gitu. ya, dan pemikiran-pemikirannya juga masih digunakan sampai saat ini ya. Betul, Kalau dari betul. teman-teman Youth Lab sendiri, Mbak Tara, adakah kemudian mungkin pernahkah ada riset-riset kecil gitu mengenai tema Bung Karno secara spesial? Ya, yang menarik waktu itu kita pernah riset di daerah-daerah ya, di Bukit Tinggi, lalu ada di Makassar, yang di mana banyak anak-anak muda yang kembali membaca literasi tentang Bung Karno. Itu menurut kami adalah salah satu temuan riset yang sangat menarik, karena mungkin di generasi X atau generasi yang sebelum kita kayaknya bacaannya nggak bacaan-bacaan apa namanya di bawah bendera revolusi yang kayak gitu, tapi anak-anak sekarang nih yang kita bilang generasi V itu mulai mencari kembali literasi-literasi Nusantara dan mencoba menggali nilai-nilai itu dari tokoh-tokoh, salah satunya Bung Karno itu. Jadi waktu itu salah satu riset yang menarik, mereka baca ada kayak ruang diskusi gitu,
kita tanya yang mereka baca apa, itu buku-buku tentang Bung Karno seperti itu luar biasa sih menurut saya di era seperti ini, era digital lagi, dimana anak kembali lagi ke budaya literasi itu gitu. Iya, iya, baik. Ya. Nah, kalau nilainya sendiri Mbak Tara, apa yang paling mungkin kentara dan juga masih sampai saat ini diamini oleh para generasi milenial saat ini? Ya, kalau Bung Karno itu kan ada beberapa value yang mungkin kita tahu secara turun-temurun, itu tentang kegotong royongan yang beliau sampaikan ya. Dari gotong royong kita di situ uh, melihat gimana anak muda Indonesia itu selalu kolektif gitu. Jadi unsur kolektifnya sangat tinggi, dan itu adalah salah satu nilai yang memang diusung sama Bung Karno. Jadi kayaknya anak muda di negara lain nggak ada yang seguyup, kan ada ya istilah guyup gitu, seguyup kita seperti di Indonesia gitu. Nah, selain value gotong royong dan kebersamaan itu, yang menarik juga value dari Bung Karno menurut saya adalah tentang visi dia berdikari ya. Jadi berdiri di bawah, berdiri dengan kemandirian, dan itu merupakan salah satu apa namanya boost untuk anak-anak muda tuh bisa secara mandiri berentrepreneur, dan itu menurut saya sangat relevan sekali di masa sekarang gitu. Jadi value-value itu sih yang kayaknya menurut saya masih sangat relevan. Bukan mungkin nanti setelah generasi ini, generasi berikutnya dan berikutnya lagi seperti itu. Oke, ini menarik ya, kegotong royongan, apalagi mungkin ketika Mbak Tara jadi catatan ketika pandemi COVID-19 kemarin, apa yang kemudian dilakukan oleh para milenial? Nah, yang kemarin saat pandemi juga itu menarik ya, kita saat pandemi itu merupakan salah satu momentum di mana melahirkan yang namanya generasi pandemi gitu. Negara lain mungkin pada saat pandemi tingkat stresnya cukup tinggi, dan itu tidak ditemukan di Indonesia. Di Indonesia itu happy-happy aja, nggak usah pandemi, banjir aja mereka masih main-main tuh, main air gitu. Dan menurut kita juga pandemi itu juga melahirkan salah satu, banyak sekali movement-movement anak muda yang lahir saat pandemi kemarin, dari komunitas-komunitas yang melakukan kegiatan sosial, kemudian lahir kembali komunitas olahraga secara organik, walaupun itu misalnya olahraga secara virtual ya, karena saat itu memang pandemi seperti itu. Jadi pandemi itu merupakan salah satu momentum di mana generasi muda Indonesia tuh belajar belajar untuk bisa survive dari pandemi ini dengan cara kolektivitas itu tadi, dan itulah inti dari gotong royong menurut saya pribadi gitu. Baik, ini semangat kolektifnya sudah ada sejak zaman Presiden Republik Indonesia pertama ya. Mbak Tara mungkin juga bersama dengan teman-teman dari Youth Lab pernah juga nggak bikin mungkin survei kecil-kecilan, bertanya kepada milenial ketika ditanya Insinyur Soekarno, jawabannya seperti apa Mbak? Kalau mereka sih kebanyakan ya kita berbicara karena kan generasi muda atau anak muda itu sangat banyak tribe-nya ya, atau tribe itu kan bisa kita bilang kayak suku itu Indonesia aja udah banyak suku. Nah, anak muda sendiri aja masih punya tribe lagi tuh, jadi pendekatannya memang harus berbeda gitu. Kalau misalnya kita tanya tentang sosok Bung Karno, mereka masih sangat menaruh respect tinggi gitu ya terhadap sosok Bung Karno, karena dan banyak anak-anak muda terutama yang dari komunitas-komunitas itu senang tuh bikin kayak melukis gambar Bung Karno kayak gitu, terus menerjemahkan apa sih yang mereka tahu tentang Bung Karno, karena kan literasi tentang Bung Karno mungkin nggak banyak ya kita temui di pelajaran-pelajaran sejarah. Jadi ya itu tadi yang saya bilang, mereka cari tahu dari buku-buku, mereka buka ruang-ruang diskusi kayak gitu. Jadi menurut mereka sosok Bung Karno adalah sosok yang sangat visioner, juga merupakan founding fathers, dan pemikiran-pemikirannya harus bukan diwajibkan, jadi diwariskan turun temurun seperti itu Mbak. Oke, ini secara umum masih respect, dan umumnya sih pada tahu ya ketika kita sebut Bung Karno, ini anak-anak muda masih pada respect. Nah, bagaimana menurut Mbak Tara sendiri, apakah pemikiran-pemikiran Bung Karno ini lebih eksklusif untuk kelompok tertentu atau ini bisa mencakup seluruh generasi muda Indonesia? Atau seperti apa Mbak? Tentunya mencakup hampir seluruh generasi muda ya, karena kembali ke values yang tadi Bung Karno miliki, itu gotong royong aja sudah artinya adalah catch all gitu, artinya adalah sebuah kebersamaan. Jadi tidak mengkotak-kotakan, terutama kan mungkin banyak sekarang kayak segregasi yang terjadi akibat politik seperti itu, tapi
pada saat Bung Karno anak-anak muda dari Jong Java, Jong Sunda itu semua bisa dirangkul gitu. Jadi itulah beberapa inti kenapa sih kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai Nusantara bisa menyatukan visi-visi yang berbeda itu. Seperti itu. Justru kebalikannya sih, bukan milik kelompok tertentu, tapi justru ya menyatukan kelompok-kelompok itu, seperti itu. Oke, nah ini menarik ya, tapi nanti saya mau tanya ke Mbak Tara di segmen selanjutnya aja soal bagaimana kemudian ketika misalnya sosok Bung Karno dijadikan sebagai alat politik untuk mungkin ada oknum, pasti ada aja gitu ya Mbak ya. Nah, Betul, betul. ini ada juga kemudian semangat Bung Karno atau mungkin seruan Bung Karno yang selalu kita ingat sampai hari ini, beri aku 10 pemuda. Iya, Ya, ini mungkin bisa maka diterjemahkan akan bagaimana Mbak? ya, kutipan itu beri aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia gitu ya. Dari situ itu salah satu values atau kutipan Bung Karno yang sangat percaya sama kekuatan dari generasi muda Indonesia. Bayangin aja 10 pemuda tapi bisa mengguncang dunia. Itu kan berarti sangat berpengaruh pemuda itu untuk aset bangsa. Dan itu juga sih nanti yang melatar belakangi kami dari Youth Lab untuk membuat movement sebuah brand, youth brand yang kita beri nama dari Beri Aku 10 Pemuda itu. Seperti itu. Di situ kita juga melibatkan, kita mencoba mengenalkan lagi kepada anak muda reimajinasi sosok Bung Karno menurut mereka. Jadi kita tidak menggurui, kita tidak memberikan Bung Karno tuh kayak gini, tapi kita kembali ke anak muda itu, menurut kalian Bung Karno itu seperti apa sih dari gambar, dari seni-seni ilustrasi seperti itu. Oke, ini pendekatannya bisa lebih bermacam-macam dan juga bisa lebih bervariasi ya Mbak. Ini menggunakan media sosial juga ya, pasti digital. Iya, ada Digitalisasi. Instagram, ada YouTube juga. Terus kita juga ada mural juga kebetulan. Jadi yang kena di anak muda yang kayak gitu ya sekarang. Jadi kita tidak bisa lagi melakukan pendekatan yang serius-serius, pendekatan yang seperti dilakukan misalnya mohon maaf misalnya partai gitu, melakukan pendekatan yang sangat politik tadi seperti yang Mbak bilang. Jadi kita melakukan pendekatan melalui pop culture gitu, seperti itu. Oke, Mbak Tara, kita harus jeda dulu nih, nanti kita akan lanjutkan lagi Mbak di segmen kedua. Tadi seperti saya ingin tanya kepada Mbak Tara, bagaimana kemudian ketika misalnya oknum atau mungkin beberapa oknum yang menggunakan sosok Bung Karno sebagai alat politik untuk kemudian mendongkrak elektabilitas misalnya, atau juga menggunakan kekuatan-kekuatan pemuda juga untuk kepentingan tertentu. Nanti kita akan bahas ya pemirsa, tetap bersama kami dalam Bincang Hari ini. Terima kasih.